Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Rabu, 18 Maret 2026. Renungan didasarkan dari Injil Matius, pasal 9, ayat 27 sampai dengan 34. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk setiap anugerah, berkat, kebaikan, dan pertolongan-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya inilah cara kerja-Mu yang terus hadir menyelamatkan kami. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah juga kasih setia-Mu yang memelihara kami kini dan sepanjang masa. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukan dari setiap kebenaran-Mu itu. Dan kami yakin kuasa-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus bekerja dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Mohon ampun Tuhan, kami percaya Engkau berikan pengampunan itu kepada kami. Dan di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Matius 9 ayat 27 sampai dengan 34. Demikian sabda Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Seorang bisu disembuhkan. Sedangkan kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbaiklah kita yang percaya. Hosiana, amin. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini, Rabu 18 Maret 2026 adalah Kami Percaya. Kemarin, saya memfotokopi buku untuk persiapan ujian anak. Kemudian ketika saya masuk ke tempat fotokopian, saya disambut, dan kemudian yang menjaga bertanya, "Di fotokopi yang bagaimana, Pak?" Lalu saya jelaskan ini dan itu, termasuk ukuran dan jenis kertasnya. Saya bisa menjelaskan karena sudah berkali-kali di fotokopi tersebut, di tempat fotokopi tersebut. Ketika saya menjelaskan, gambaran saya adalah yang seperti ini dan itu. Dan ketika selesai, dan kemudian saya membayar, dan saya pulang, kemudian saya periksa hasil fotokopi buku tersebut. Ternyata melebihi dari apa yang saya gambarkan. Persis jiplek seperti buku yang aslinya. Wah, ini luar biasa. Saya kaget karena mirip sekali dengan sumber bukunya.
Sampai saya jelaskan kepada anak saya, Yaser, ini loh bukunya luar biasa. Dari yang saya sampaikan ini ada refleksi yang kemudian saya ambil. Saya mempercayakan buku itu difotokopi kepada petugasnya. Tetapi yang terjadi, kepercayaan yang saya berikan justru dikembalikan dengan layanan yang luar biasa. Tentu sangat berkesan dalam diri saya. Ya tentu peristiwa ini bukan sekali dua kali, tapi yang tadi, yang kemarin itu sungguh-sungguh berkesan. Maka apa yang hendak saya ceritakan, atau yang hendak saya sampaikan secara khusus? Maka seperti halnya kehidupan yang kita tempuh. Jika kita menaruhkan semua kehidupan kita kepada Tuhan, seringkali kan kita kemudian membuat potongan-potongan, membuat gambar, membuat rencana dan sebagainya. Tuhan, aku maunya seperti ini dan itu. Tuhan, aku berharap yang demikian dan lain sebagainya. Tetapi yang terjadi, bukankah Tuhan memberikan jawaban yang seringkali berbeda dengan yang kita sampaikan, yang kita harapkan dan mohonkan? Dan yang Tuhan berikan jawaban melampaui dari gambaran, dari kebutuhan dan harapan kita. Maka teks yang kita renungkan jadi sangat menarik. Ketika Tuhan Yesus disebutkan di ayat 27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Kata mengikuti berarti kan masuk dalam iring-iringan atau di belakang Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apakah ada orang yang menuntun mereka, atau yang kita tahu, bukankah mereka yang mengalami tunanetra punya kepekaan yang luar biasa, sehingga ia tahu jalan, tahu uang, tahu orang sekitar dan sebagainya. Kata mengikuti berarti ada upaya yang dilakukan oleh 2 orang buta ini. Dalam keterbatasan mereka, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, tetapi mereka melakukan, dan saya sebut tadi, upaya memberdayakan diri. Dan bukan hanya mengikut saja dan diam, tapi ada kata yang berikutnya, berseru-seru. Upaya itu diwujudkan pula dengan permohonan, dengan kesungguhan yang menegaskan bahwa mereka menaruhkan keyakinan atau kepercayaan itu kepada Tuhan. Mereka mengatakan, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Berharap dalam kerendahan hati, dengan percaya bahwa Tuhan Yesus memperhatikan dan menolong mereka dan menjawab dari setiap permohonan mereka. Dan apa yang terjadi? Yang menarik adalah Tuhan merespon dengan kata kunci, frasa kunci, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Artinya, Tuhan tidak mengatakan begini, "Hai orang buta, percayakah kamu aku akan membuat kamu melihat?" Atau pada sisi yang lain, Tuhan bisa mengatakan, "Kenapa engkau berseru kepadaku dan kenapa engkau mengikuti aku? Apa yang kau minta?" Tidak demikian. Tuhan langsung mengatakan, "Percayakah kamu?" Jadi Tuhan tahu maksud hati dari 2 orang buta ini. Maka pesan pertama bagi kita semuanya dalam tema kami percaya. Percayakah kamu? Maka yakinlah. Ketika kita mengikut Tuhan dan terus berseru-seru, "Kasihanilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Selamatkanlah kami ya Tuhan." Tuhan sudah tahu dari setiap kehidupan yang sedang kita rindukan, harapkan, kegentaran, kepahitan, tangisan, dan lain sebagainya. Maka yang kemudian kita wujudkan adalah terus kiranya. Dan kami percaya berarti kita terus mengikutnya. Terus berseru kepadanya.
dan terus datang kepadanya. Percayakah kamu? Kami percaya, dan ditujukan dan sikap hidup untuk terus mengikut dan berseru kepadanya dan menyerahkan itu pada apa yang disebut di ayat 28, bahwa aku dapat melakukannya. Maka kita meyakini, kita percaya, kami percaya bahwa Tuhan mampu melakukannya. Maka lanjutkanlah kehidupan kita untuk terus mengikut dan berseru, karena Ia mampu melakukannya. Bahkan melebihi dari setiap harapan, gambaran, kerangka, dan semuanya keinginan kita. Melampaui semuanya. Pesan yang kedua dalam tema kami percaya. Kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-28 dan 29. Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Kuasa Tuhan terjadi jika kita percaya. Kuasa Tuhan itulah yang mengerti paling dalam dari kebutuhan dua orang buta itu untuk apa? Melek atau melihat. Dan Tuhan menyentuh mereka dengan kuasanya yang membuat mereka melihat. Demikian juga atas kita. Dalam tema kami percaya. Maka mari kita terus meneguhkan diri. Kami percaya. Saya percaya Tuhan. Maka Tuhan menjamah kita. Membuat mata kita terbuka. Tubuh jiwa roh kita terbuka. Untuk kembali. Memiliki pengharapan. Memiliki kehidupan. Dan kita memiliki kekuatan untuk terus menjalani kehidupan ini. Kami percaya. Dan tangan Tuhan yang memelekkan kita adalah kuasanya yang beserta kita. Sehingga marilah dalam setiap kehidupan apapun yang kita jalani, percayalah Tuhan membuat kita melihat semuanya. Sehingga ketika kita melihat semuanya, kita meyakini bukan karena kita bisa melihat, tapi karena terang dan kuasa itu yang membukakan setiap kehidupan kita. Sehingga ketika kita melihat yang berarti ada kehidupan, maka kehidupan itulah yang Tuhan anugerahkan dalam berkat kasih dan kuasanya yang menyelamatkan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu yang meneguhkan kami untuk terus percaya. Maka mampukan kami terus mengikut dan berseru kepada-Mu. Karena Engkau Tuhan yang membukakan dari setiap kehidupan kami, membuat kami melihat semuanya dengan pasti, dengan jelas, dalam kemurahan dan keselamatan-Mu yang menopang dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami terus percaya kepada-Mu. Karena kami percaya, maka kami yakin Tuhan, Engkau menjamah dan memberkati kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Bapak Badi Benyamin, Ibu Sardi Budi Santoso, Bapak Kristan Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Anna Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sustianto Biagi, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Indira Puspasari, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Anna Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Dinugroho, Ibu Rustiti Dwi Dinugroho, Ibu Ernita Nesip, Bapak Hadi Wahyono, Bapak Slamet Sunaro, Ibu Veronica Diah Susilowati, Anak Nasya Alana, Ibu Ramijo, Saudara Gilbert, dan juga Ibu Frida. Berkatilah Tuhan dalam kasih, kemurahan, dan anugerah-Mu yang menyembuhkan, memulihkan, menyehatkan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga untuk keluarga yang mendampingi, berkati dan tolonglah memberikan ketabahan, kekuatan, dan berkat-Mu melimpah. Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan kami, Tuhan semuanya. Berkatilah kami, tolonglah kami, hiburkanlah kami, segarkanlah kami dalam kasih kuasa-Mu yang menyelamatkan. Berkati rumah tangga kami, berkati kami secara pribadi, berkati pasangan hidup kami, berkati anak dan cucu kami, berkati setiap pekerjaan kami, pulihkan kondisi ekonomi rumah tangga kami, dan berikanlah juga putra dalam kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan, yang merindukan kehadiran putra dalam rumah tangga mereka. Berkatilah ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan anak dan cucu kami, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kehidupan keluarga mereka, dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir atas kehidupan mereka. Termasuk yang merindukan pasangan hidup, berkati dan tolonglah Tuhan, kami percaya. Kami juga percaya Engkau memberkati gerejamu GKJ Sari Mulyo, Engkau menyelamatkan, Engkau hadir dalam kasih karunia dan kemurahan-Mu yang menyelamatkan itu. Dan berkat-Mu juga Tuhan hadir, yang memberikan pertolongan, damai sejahtera dan keselamatan untuk bangsa kami Indonesia. Demikian juga untuk perdamaian dunia Tuhan, jadi peperangan antar negara Tuhan, dan bahkan terjadi konflik di mana-mana Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau yang mencipta, maka Engkau yang mengasihi bumi ini. Maka damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal Tuhan akan menyatakan berkat kasih karunia dan keselamatan-Mu Tuhan dengan damai sejahtera-Mu itu Tuhan, sehingga ketentraman kembali dan kedamaian itu terwujud di muka bumi ini. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan dengan percaya hanya dalam nama dan kuasa-Mu. Karena Engkaulah sumber kehidupan dan keselamatan, maka kami berserah, bersyukur dan percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.